Kelebihan dari asam sulfat ini adalah dapat larut dalam semua rentang pH sehingga sangat efektif sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Karya Pasatani. Teman-teman, kali ini kita akan mengecek lahan di sawah setelah umur 15 HST dan lahan ini belum dipupuk sama sekali, baru memakai ZAT atau zat aktivator tanaman. Kita lihat di lahan yang asem-asemen waktu saya video hari ke-10 kemarin. Ini teman-teman, setelah 5 hari saya aplikasi ZAT yang terakhir, ini jadi seperti ini lahan yang asam-asaman kemarin. Nah, itu tadi teman-teman, itu lokasi lahan yang airnya tidak bisa terbuang. Mumpung curah hujan masih lumayan sering, juga mumpung kelembapan udara yang cukup dingin, saya mencoba pupuk 150 kilo pupuk subsidi untuk luasan setengah hektar. Nah, rencananya pupuk subsidi 150 kilo ini saya pupukkan di usia antara 15 sampai 20 HST. Nah, untuk nutrisi antara 0 sampai 15 HST ini saya mencoba ZAT atau zat aktivator tanaman. Jadi sampai ini belum saya pupuk. Nanti hasilnya bagaimana? Nah, sebetulnya tidak cukup ZAT, jadi seharusnya ZAT ditambahkan dengan nutrisi apa. Nah, kali ini saya mencoba satu dahulu biar saya mengerti dan memahami manfaat dari ZAT itu sendiri, jadi saya berikan tunggal teman-teman. Untuk hasil akhirnya gimana nanti kita upload di konten berikutnya. Nah, ini sebelum saya pupuk, jadi setelah tanam mulai 0 sampai 15 HST ini sudah saya berikan ZAT 2 kali, yaitu setelah tanam. Jadi pagi tanam, sore kita aplikasi ZAT, kemudian umur 10 hari kemarin, 10 HST kemarin saya semprot kembali ZAT untuk kedua kalinya. Nah, sekilas walaupun saya semprotkan ZAT itu hijau daunnya dan gimana ya, tampakannya itu tidak terlalu kalah jauh dengan yang sudah dipupuk menggunakan pupuk subsidi juga. Nah, ini teman-teman bisa dilihat antara yang kiri dan yang kanan. Yang kanan ini sudah dipupuk, tetapi saya tidak tahu jumlahnya karena saya memang belum bertanya. Dari kejauhan yang kanan atau yang sudah dipupuk ada gejala asam-asaman. Mari kita lihat lebih dekat. Ini teman-teman, beda nyata antara yang kanan ini sudah dipupuk, usianya berapa saya juga tidak tanya. Gejala asam-asamannya sudah kelihatan karena beliau tidak memakai ZAT, sedangkan yang kiri garapan saya ini belum dipupuk sama sekali sampai usia 15 HST baru menggunakan ZAT. Ini teman-teman, papannya kan ini agak tinggi, cara Jawa ini kira rada geneng lur, makanya suka oke, nek sing nggon banyu enggak. Nah, ini nanti saya turun ke sawah dulu, kamera saya matikan, terus lemahnya tak geret neng minggir sih. Nanti hasilnya seperti apa nanti kita video kembali. Kalau di tempat saya teknik ini disebut dengan nyaruk ngaleni ganggangan pari. Fungsinya banyak sekali. Yang pertama mengurangi gulma, yang kedua itu mengalirkan air yang rendah ke papan yang lebih tinggi seperti ini. Jadi tanahnya digereti. Setelah disaruk penampakannya seperti ini teman-teman. Sarukan ini
Fungsinya banyak sekali. Yang pertama mengurangi gulma serta meratakan posisi air, maksudnya yang air tidak bisa terbuang itu bisa kita tarik ke tempat yang tinggi dengan cara seperti itu tadi. Tetapi cara saruk ini kondisional, jadi bisa disesuaikan di tempat teman masing-masing. Mungkin ada yang main osrok atau yang lain ya teman-teman. Kemarin ada yang WA ke saya, ZAT itu apa? ZAT itu adalah suatu produk yang memang namanya ZAT atau zat aktivator tanaman. Nah, di dalam ZAT tersebut mengandung 20 asam amino, yang dimana asam amino ini dapat membantu tanaman dalam pertumbuhan tunas baru, meningkatkan retensi bunga dan pembentukan buah, tentunya hasil panen juga. Nah, selain 20 asam amino, di dalam ZAT tersebut juga mengandung nutrisi mikro yang berfungsi zat gizi mikro untuk pertumbuhan tanaman. Nah, berikutnya ini yang tidak dimiliki oleh beberapa merek lain, itu di dalamnya ada asam sulfatnya. Asam sulfat ini secara singkat meningkatkan ketahanan stres biotik dan abiotik, penyerapan nutrisi yang lebih baik dengan memberikan efek sinergis saat dicampur dengan insektisida maupun fungisida. Nah, kelebihan dari asam sulfat ini mari kita gali bersama-sama teman-teman. Nanti jika ada yang salah mohon diingatkan di kolom komentar dan akan kita perbaiki di konten berikutnya kembali. Kelebihan dari asam sulfat ini adalah dapat larut dalam semua rentang pH sehingga sangat efektif sekali. Asam sulfat juga berperan sangat nyata baik pada pelepasan fosfat terjerap maupun ketersediaan fosfat yang lebih besar dibanding asam humat ataupun yang lain ya. Manfaat asam sulfat. Manfaat asam sulfat ini diantaranya satu, membantu sejumlah aktivitas kimia seperti produksi enzim, struktur hormon, dan kebutuhan dalam penggunaan vitamin. Berikutnya meningkatkan pertumbuhan tanaman, perbaikan kesuburan tanah, dapat menyerap logam berat dan racun polutan, serta dapat membantu memperbaiki ketidakseimbangan sel dalam tanaman. Nah teman-teman, secara teori itu bagus sekali, makanya perlu kita coba di lahan hasilnya seperti apa. Dan untuk hasil panennya mudah-mudahan masih bisa panen dengan tonase normal. Untuk itu saya mohon doanya teman-teman agar percobaan ini bisa menghasilkan panen yang normal pula. Mengapa saya nekat mencoba seperti ini? Karena dari tahun ke tahun itu subsidi dikurangi teman-teman. Jadi seperti musim ini ureanya kurang lebih per seperempat baunya itu 40 kilo, punskanya 20 kilo, mudah-mudahan tidak salah ya, seingat saya seperti itu. Jadi memang perlu merubah pola pemupukan, dan itu pun perlu kita coba langsung di lahan kita sendiri. Jadi kalau kita menggunakan pola pemupukan seperti yang dahulu-dahulu ya, modal kita sebagai petani lumayan besar sekali. Jadi kita mencoba pola pemupukan yang baru teman-teman. Di konten ini hasil rangkumannya adalah saya pakai pupuk 150 kilo untuk luasan setengah hektar. Saya pupukkan di umur antara 15 sampai 20, dan antara 0 sampai 15 itu saya memakai ZAT 2 kali. Nanti antara umur 20 sampai 40 ini jika perkembangannya kurang, saya memakai nutrisi tambahan sesuai sesuai kahanan yang kita lihat nanti seperti apa, kita pakai apa itu ya. Nanti akan kita upload di konten berikutnya. Nutrisi untuk persiapan masa primordial sampai panen, saya menggunakan NPK BOS sebanyak 20 kilo untuk luasan setengah hektar atau sekitar, kalau di tempat saya 5.100 meter persegi. Saya sebarkan bersama petroorganik. Fungsi petroorganik ini untuk agar memudahkan dalam penyebaran pupuk 20 kilo itu tadi.
Sekian dari Karya Pasatani, terima kasih. Jangan lupa ikuti dan subscribe channel Karya Pasatani, karena jika ada masalah akan kita upload di konten YouTube kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.